Ke topik pilihan pemirsa, di mana laporan riset Kiwom Sekuritas menyebutkan setidaknya 14 emiten yang memiliki exposure ke pasar Amerika berisiko terdampak kebijakan tarif impor Trump sebesar 32%, di mana 14 emiten tersebut datang dari berbagai sektor, di antaranya sektor tekstil dan garmen, sektor barang konsumsi, hingga sektor agribisnis. Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menerapkan tarif impor 32% terhadap Indonesia berisiko menekan kinerja sejumlah emiten yang berorientasi pasar Amerika Serikat. Head of Equity Research Kiwom Sekuritas Indonesia, Liza Kamelia Suryanata, dalam risetnya menyebut setidaknya terdapat 14 emiten yang memiliki exposure terhadap pasar Amerika, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejumlah emiten yang berpotensi terdampak datang dari berbagai sektor, di antara sektor tekstil dan garmen, serta sektor barang konsumsi. Dalam laporan riset Kiwom, PT Trisula Textile Industries Tbk dan PT Eratex Jaya Tbk disebut memiliki sekitar 20 hingga 30 exposure ekspor ke pasar Amerika Serikat, sehingga beresiko membukukan penyusutan laba bersih sebesar 10 hingga 15%. Begitu juga dengan Mayora dan Indofood CBP yang dinilai akan terdampak, di mana ekspor Mayora ke Amerika diperkirakan sekitar 20%, sedangkan Indofood di kisaran 15%. Selain sektor konsumsi, emiten sektor agribisnis juga berpotensi terdampak seperti saham Charon Pokpan dan Dapfa Comfit Indonesia. Sementara itu, di tengah tekanan kebijakan proteksionisme terbaru dari Amerika Serikat, yakni melalui tarif impor 32% terhadap Indonesia, maka pemerintah Indonesia harus merespons secara holistik dan terstruktur. Kiwom Sekuritas menyatakan pendekatan solusi tidak cukup berhenti pada negosiasi teknis antar kementerian, melainkan perlu dirancang dalam satu kerangka strategi nasional yang mencakup dimensi diplomasi, perdagangan, industri, fiskal, dan geopolitik. Adapun sejumlah langkah dapat dilakukan, diantaranya diplomasi dagang strategis, preferensi tarif dua arah, reformasi regulasi domestik, diversifikasi pasar ekspor, preferensi tarif Global South, pembayaran non-USD, produksi regional dan GV, serta sinkronisasi dengan hilirisasi. Secara lebih rinci, Kiwom Sekuritas menyebut pemerintah Indonesia dapat menawarkan kesepakatan paket pembelian energi, pertanian, dan aviasi dari Amerika Serikat untuk imbalan tarif lebih rendah. Kemudian pemberlakuan penurunan tarif untuk 1.700 produk Amerika yang dapat membuka peluang kerjasama dagang baru, pelonggaran TKDN dan DHE secara selektif membantu pemulihan ekspor padat karya. Selanjutnya melakukan perluasan akses ke pasar non-Amerika Serikat lewat dukungan pembiayaan, serta relokasi ke negara bebas tarif. Berbagai sumber ada exchange. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat terbatas di perdagangan Kamis di tengah sikap The Fed yang menunjukkan wait and see terkait dengan perkembangan suku bunga. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah menguat di 0,16% di level 16.210 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday pemirsa, rupiah sempat menguat ke level 16.183 per dolar Amerika. Sebelumnya nilai tukar rupiah sudah dibuka menguat tipis di 0,03% di level 16.235 per dolar Amerika di perdagangan Kamis pagi tadi. Rupiah menguat di tengah indeks dolar Amerika di Kamis pagi melemah di 0,22% di angka 97,33. Selain itu, rupiah dibayangi risalah pertemuan FOMC 17 hingga 18 Juni yang dirilis pada Rabu waktu setempat yang menunjukkan pengambil kebijakan sebagian besar masih mengambil posisi wait and see untuk langkah suku bunga berikutnya. Sementara di sisi lain, risalah juga mengungkap terdapat perbedaan pandangan antara anggota komite mengenai arah kebijakan suku bunga ke depannya. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.219 rupiah. Posisi terakhir penutupan di 16.208 rupiah menguat di 0,18%. Kemudian terhadap euro di 19.030 rupiah, pound sterling di 22.076 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di level 110,87 rupiah.
Keinformasi komoditas harga batubara terus melaju di tengah proyeksi kenaikan permintaan menjelang musim panas. Harga emas dunia akhirnya bangkit usai jatuh selama 2 hari beruntun, sementara harga minyak global melemah seiring meningkatnya kekhawatiran pasar atas dampak dari perluasan kebijakan tarif Amerika Serikat. Harga batubara terus melaju di tengah proyeksi kenaikan permintaan menjelang musim panas di belahan bumi utara. Peningkatan permintaan jangka pendek dari sektor pembangkit listrik menciptakan momentum positif bagi harga batubara termal. Merujuk definitif, harga batubara di perdagangan Rabu ditutup di posisi 112,9 dolar Amerika per ton, menguat 1,16%. Penguatan ini memperpanjang tren positif batubara dalam 2 hari dengan total kenaikan 2,9%. Harga emas dunia akhirnya bangkit usai jatuh selama 2 hari beruntun, namun penguatan masih terbatas akibat menguatnya indeks dolar Amerika Serikat usai pasar fokus pada perundingan perdagangan Amerika dengan mitra dagang. Di perdagangan Rabu, harga emas dunia naik 0,39% di level 3.313,35 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di perdagangan Kamis pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,17% di posisi 3.318,92 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak global melemah di Kamis pagi waktu Asia seiring meningkatnya kekhawatiran pasar atas dampak dari perluasan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global dan permintaan energi. Mengutip Reuters, harga minyak Brent turun 22 sen atau 0,31% ke 69,97 dolar Amerika per barrel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI Amerika Serikat melemah 27 sen atau 0,39% ke 68,11 dolar Amerika per barrel. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,01%, tipis saja di level 68,39 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah tipis di 0,01% di level 14.824 dolar Amerika per metrik ton, sementara emas menguat di 0,37% di level 3.333 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,64% di level 4.184 ringgit Malaysia per tonnya.